Suara sudah, prefab sudah, sekarang kita mau tampilkan skor yang sudah kita kumpulkan itu ke dalam UI. Jadi kita akan membuat UI menggunakan Canvas. Menambahkan Canvas, kita bisa langsung ke Game Object, lalu di sini ada UI, dan UI ini kita kan mau menampilkan skor, jadi otomatis kita membutuhkan teks. Dan dalam hal ini Unity menyediakan dua jenis teks. Ada teks dan teks Mesh Pro. Teks ini bawaan dari Unity versi yang lama, dan ini keunggulan dia tidak perlu mengimport apapun karena memang sudah bawaan dari Unity. Dan Text Mesh Pro adalah semacam plugin asset store dari Unity yang dulunya sebenarnya Text Mesh Pro ini punyanya third party tapi diakuisisi oleh Unity dan sekarang bisa langsung kita pakai di dalam Unity. Kita kalau pakai Text Mesh Pro kita harus import sesuatu dulu, yaitu akan muncul seperti ini, import Text Mesh Pro, dan nanti kita import. Keunggulannya dia di Text Mesh Pro, kita nanti ketika misalkan membuat teks yang harus diperbesar, dia tidak akan ngeblur, berbeda dengan teks bawaannya UI punya Unity. Tapi ya, tergantung keperluan ya, saya lebih prefer menggunakan Text Mesh Pro. Tadi sudah diimport, Text Mesh Pro-nya sudah ada, dan sekarang kita memiliki dua objek yang keimport, yaitu event system. Fungsinya adalah kalau misalkan ada button, dia bisa bereaksi ketika kita pencet. Lalu ada Canvas, yang memang secara default ukurannya cukup besar, tapi kalian jangan khawatir karena Canvas ini akan nempel pada layar. Dimana kita sudah memiliki teks yang nantinya kita akan beri nama score. Ya, kita nanti akan tampilkan skornya. Kemudian di sini kita bisa mengatur, saya mau dia di agak tengah sini, dan oh ya, kalian juga perlu memperhatikan misalkan dia setelah pada saat di game kayak gini. Nah, ini kan tampilnya memang di tengah. Tadi seperti saya bilang dia akan overlay pada layar, tampil di tengah. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengatur anchor-nya, yaitu anchor yang di sebelah sini. Seandainya saya pindahkan si score ini ke sebelah kiri atas seperti ini, mungkin warnanya saya ganti dulu ya, jangan warna putih gitu, mungkin warnanya kuning, saya arahkan ke kuning, kemudian saya mau dia punya outline, dia ada garisnya, jadinya dengan begitu kita punya outline. Outline itu harus dinyalakan ini ya, dari sebagai material preset, karena kita menyalakan namanya outline, jadi baru dia punya outline-nya. Ini balik lagi jadi gara-gara tadi kita ganti. Ya, jadi mungkin biar lebih kelihatan mencolok seperti itu. Nah, jadi kita kembali ke anchor. Anchor yang secara default dia adalah di tengah, middle center. Dan kita lihat di game ya memang mungkin masih seperti ini. Tapi ini adalah tampilan ketika game itu free aspect. Jadi kita nggak tahu ketika game kita sudah jadi nantinya, itu biasanya layarnya bukan free aspect, tapi adalah 16:9. Umumnya ada 4:3 dan biasanya 16:9. Kalau 16:9 seperti ini, ya kalian perhatikan sendiri, tadi teksnya ada di sebelah sini dan dia kepotong. Itu karena memang jadi kita harus menyesuaikan lagi. Tapi supaya kita nggak capek untuk menyesuaikannya, anchor-nya kita pindah. Jadi anchor-nya bukan di tengah, tapi kita ganti ke kiri atas, karena kebetulan saya menaruhnya di kiri atas. Jadi nanti ketika kalian mungkin berpindah-pindah layar dari free aspect, 16:9, dia tetap di kiri atas, bahkan 4:3 pun juga dia tetap di kiri atas. Jadi dia menyesuaikan dengan kondisi layarnya. Ini menariknya kita menggunakan anchor yang perlu kalian ketahui. Setelah itu, ini mungkin cuma skor, kita habis itu mungkin biar menarik kita tambahkan icon mungkin ya. Jadi kita tambahkan icon dengan menambahkan namanya UI image. Nah, di image itu nanti dia akan minta sprite. Jadi kita akan cari icon dan saya merekomendasikan web ini yang cuma bisa dibilang gratis untuk mencari icon. Namanya flaticon.com dan mungkin saya akan mencari web coin. Dan di sini kita bisa mencari yang cocok mungkin kira-kira buat game kita nanti gimana. Ya mungkin saya cocok dengan ini. Jadi kalian bisa tinggal download saja nanti dia akan ke save dan seperti biasa kalian pindahkan dia ke folder aset sekalian. Dan sekarang sudah saya pindahkan, dia sudah saya taruh di folder namanya sprite. Sebelum memindahkannya, kita mesti pastikan dulu dia propertiesnya benar-benar sprite, bukan tekstur. Karena memang kalau kita klik seperti ini, dia tekstur type-nya default, jadi dianggapnya itu kayak tekstur, seperti kayak tekstur buat ditempel di tembok. Nah, kita nggak mau itu, kita harus ganti dia ke sprite. Baru kita klik apply. Nah, nanti dia nggak ada gambar putihnya ya, dan nanti bisa kita pakai pada si image kita yang memang membutuhkan file type-nya ada sprite. Kita bisa drag and drop seperti ini, dan nantinya koin kita ya berubah. Tadinya kan kotak warna putih ya. Kalau diperhatikan, nah kita pindahkan, sesuaikan. Dalam mendesain menyesuaikan ini memang lebih enak pada saat pakai Canvas kita masuk ke mode 2D. Nah, jadi flat, jadi kita bisa ngeliat lebih jelas. Tapi kalau pada saat mode 2D mungkin agak susah diklik. Kalau kita masih klik di hierarkinya, dan mungkin kita lebih gampang menggeser menggunakan tombol yang ini ya. Kita mau text mouse pro-nya menyesuaikan. Dan kalau mengecilkan itu, nah ini mungkin saya mau separuhnya saja ya, 0,5. Kita mau separuhnya saja, 0,5. Ini juga 0,5.
Jadinya skornya seperti itu, kemudian teksnya saya sesuaikan dulu. Ya, rasanya sudah oke. Kita bisa lihat, mungkin nanti tampilan jadi lebih menarik ya. Nanti skor akan muncul di situ. Ya, jadi tampilan seperti itu. Dan sekarang kita kembali dari mode 2D ke 3D, kita kembali ke karakter kita, yaitu kita mau masuk ke script yang disimpan pada saat pengatur gamenya. Karena nanti buat mengatur gamenya itu si objek-objeknya ini, kita akan coba memanggil skripsi pengatur game untuk menambahkan skor, lalu dilempar skornya itu ke text field yang sudah disediakan di sini itu nantinya. Nanti kita akan bikin seperti itu. Jadi pertama, script pengatur game yang sudah kemarin kita bikin, kita update pengatur game tutorial sebelumnya. Dan kemarin kita cuma menambahkan ini doang, bunyikan, karena memang cuma mau bunyi, karena saya sudah menambahkan beberapa seperti ini. Jadi kalau mau menggunakan TextMesh Pro, kita harus menggunakan plugin-nya. Jadi kita harus using TM Pro karena kita menggunakan TextMesh Pro. Kita menyediakan variabel untuk UI-nya, yaitu si text field-nya tadi, dan skor untuk mencatat skornya. Yang nantinya pada saat pertama kali game itu dimulai, saya akan langsung berikan nilai pada text yang tersebut, si TextMesh Pro ini, dengan skor yang ada. Karena si TextMesh Pro itu mintanya string, jadi mau nggak mau kita convert ke toString terlebih dahulu. Dan kemudian jangan lupa teksnya di sini harus menggunakan T kecil, karena mungkin buat kalian yang terbiasa dengan T besar itu dia akan menyebabkan error kalau misalnya kayak saya seperti ini. Dan kita lihat konsolnya itu akan compiling dan dia error karena memang dia maunya TextMesh Pro ini maunya T-nya huruf kecil gitu ya. Jadi ya ini mungkin sedikit berbeda karena mungkin kalian terbiasa menggunakan TextMesh Pro, text itu T-nya besar. Lalu kemudian ada void tambah skor. Saya bikin public karena nanti void tambah skor ini akan dipanggil pada collectibles nanti untuk melakukan penambahan skor, yaitu skor yang sekarang ditambah dan kemudian diupdate lagi ke dalam text field-nya. Artinya sekarang di collectibles kita tambahkan suatu function untuk memanggil yang tadi, script yang barusan, yaitu script untuk memanggil si tadi namanya apa? Tambah skor. Kemudian variabel yang mau kita tambahkan, maksudnya angka yang mau ditambahkan berapa? Mungkin kita bilang aja 10. Ya, tentuin saja kalian bisa, biar lebih dinamis, kalian bisa bikin variabel sendiri integer lalu taruh di sini. Tapi ini biar cepat aja, karena saya rasa kalian bisa menambahkan itu sendiri. Ya, saya rasa juga sudah cukup seperti itu. Jadi dengan begitu biarkan compiling, programnya jalan. Karena kita coba play, harusnya sekarang pertama kali mulai skornya itu 0. Ada yang salah. Oh iya, saya lupa memasukkan ya. Jadi tadi karena sudah menambahkan parameter baru, yaitu text score-nya, saya lupa memasukkan si TextMesh Pro text field-nya. Jadi kita harus mengisinya dengan TextMesh Pro yang ini tadi. Saya drag and drop ke sini. Jadi dia ngambil dari TextMesh Pro tersebut ya, karena saya membuat dia sebagai public. Ya, tadi saya lupa mereferensikan ya. Saya mulai kembali, kita play. Jadi sudah benar, sudah 0. Sekarang kita akan ambil, jadi harusnya skornya nambah 10. Dan kalau yang lainnya juga sama, skornya nambah 10. Begitu juga yang lainnya. Ya, ini dia kita sudah menampilkan skor kita ke dalam UI kita. Ya, sekian tutorial kita mengenai menambahkan skor, lalu juga sudah menambahkan UI-nya. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.